gue pengen ngebahas satu hal yang buat gue penting, kata gue sih, nggak tahu kalau kata lu. Tapi gue pengen ngebahas tentang kata-kata yang sering diucapkan oleh teman-teman gue sendiri kepada gue ataupun kepada orang lain. Dan termasuk gue pun sering menggunakan kata-kata itu untuk teman-teman deket gue, yaitu kata-kata anjing. Entah kenapa kalau gue sebut anjing, jatuhnya jadi kayak nggak hewan tapi kayak menghina anjing. Iya, iya kira-kira gitu ya teman-teman ya. Tapi lu pernah gak sih merasakan seperti itu? Bahwa ternyata kata-kata anjing itu udah mulai bergeser dari sesuatu yang bersifat merendahkan menjadi ukuran keakraban. Jadi kalau gue manggil teman-teman gue yang udah akrab banget, biasanya emang kata-katanya nggak ada yang sopan. Ya, gue terima telepon dari teman gue bilang, si anjing apa kabar gitu loh ya. Atau ketika teman-teman gue ngeliat gue, wuduh, anjing botak nih gitu loh ya. Jadi emang cenderung nggak sopan. Tapi apakah memang begitu? Apa memang ada pergeseran? Karena sepertinya kata-kata anjing itu sudah tidak lagi jadi ukuran untuk merendahkan orang lain, tapi malah mengangkat derajat sama dengan kita. Jadi kita benar-benar dianggapnya tuh ya akrab banget sih kalau kita mengeluarkan kata-kata itu kepada teman-teman kita sendiri. Tapi emang, apa memang benar begitu? Ini sih pernyataan pribadi ya, tidak didasari pada tinjauan literatur atau riset dulu, enggak lah ya. Gue hanya ngeliat ini sebagai sesuatu yang sering diucapkan orang tanpa orang itu sadar. Padahal kalau mau jujur, gue seneng sama anjing. Tuh kan, kasar kan kalau gue ngomong anjing. Gue seneng banget sama hewan yang namanya anjing itu. Entah anjing kampung, entah anjing yang sampai setengah M harganya, apapun itu, gue seneng sama anjing. Cuma memang karena lagi-lagi agama gua tidak terlalu mensupport untuk memiliki anjing di lingkungan rumah, akhirnya gue memutuskan untuk menikmati anjing orang lain. Artinya, gue lihat TikTok, gue lihat YouTube, lihat foto-foto, gue lihat Instagram yang isinya orang-orang lagi yang dekat sama anjing atau sama hewan. Gue menikmati itu. Gue belum sampai pada level berani memelihara mereka. Satu-satunya hewan yang ada di rumah gue itu adalah kucing. Itu pun kucing kucing liar yang kemudian rajin datang tiap hari ke rumah gue karena bini gue sering ngasih makan. Ya, bini gue sengaja tuh beli ikan di tukang sayur hanya untuk kasih si kucing itu makan. Ya, akhirnya kucing itu tadi yang zaman sekali datang seminggu dua kali, sekarang tiap hari kayak minta jatah makanan sama bini gue. Yang buat gue nggak masalah ya, ikan-ikan doang. Kalau kornet nah gue marah tuh, gila kan mahal harganya, gue aja jarang-jarang dimakan kornet malah ya. Nah, kembali lagi ke kata-kata anjing. Beberapa teman gue dari suku tertentu memang terkenal sering menggunakan kata-kata itu ya, sering menggunakan kata-kata itu. Cuma ya gue tidak bilang itu ciri khas dari sebuah ras manusia, tapi lebih kepada karena penggunaannya sering digunakan di ras tersebut, itu aja. Ya, gue nggak mau bilang tak jadi masalah, lo silakan tebak sendirilah suku mana yang sering menggunakan kata-kata itu. Meskipun sebenarnya kalau mau jujur kayaknya hampir semua suku rata. Cuman yang ini agak sering nih, suku yang ini agak lebih sering menggunakan kata-kata anjing. Gitu ya. Nah, gue sering mengkotak-kotakan penggunaan kata-kata anjing itu untuk beberapa keperluan, ya. Sementara baru dua sih, untuk keakraban sama untuk makian. Dan untuk keakraban atau makian itu terus terang aja memang menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Kalau makian ada tekanan kebencian di dalamnya. Contoh misalnya anjing. Nah, itu jelas tuh, itu untuk merendahkan ya. Tapi kalau anjing, 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 nah beda tuh. Seperti kayak temen gue pernah cerita mungkin di video sebelumnya, kalau semuanya temen gue tuh penggemar, dia tuh nggak suka sama anjing, tapi sering ngomong anjing. Ya, contohnya zaman masih kuliah gitu, nyari namanya. Dulu kan zaman kuliah kan nggak diumumkan lewat smartphone ya, karena memang belum ada zaman gue kuliah kan ya. Handphone juga masih jarang gitu loh, masih beberapa lah, dan handphone masih yang segede gini. Ingat kalau zaman handphonenya mafia-mafia Hongkong. Nah, zaman handphone masih begitu. Dan eksekutif yang top banget lah yang punya, yang lain mah belum punya. Mahasiswa, jangan harap. Lu kira berapa ya harganya dulu? Kalau nggak salah hampir 20 jutaan tuh harganya handphone dulu ya. Sekarang mah ya 200.000 juga dapat handphone ya. Tadi gue mau apa ya? Oh iya, masalah zaman kuliah. Dia tuh nggak suka anjing, tapi sering ngomong anjing. Misalnya nih, Ser, hari ini pengumuman mata kuliah ya? Iya, gue lulus nggak ya? Nggak tahu, lihat aja. Anjing, gue deg-degan nih, satu.
Ame di depan apa namanya, pengumuman papan penuh yang lihat tuh. Lagi-lagi dibilang anjing penuh banget lagi, dua. Pas dia lihat papan namanya lulus, dia teriak anjing gue lulus, tiga. Ketemu sama gue, Ser, anjing Ser gue lulus Ser, empat. Cuman gue agak aneh tuh, Ser, anjing Ser gue lulus Ser. Kesannya lulus anjingnya dia bukannya dia gitu loh. Tapi lagi-lagi penggunaan kata-kata anjing memang sangat luas tuh. Gue salut sama orang yang bisa menggunakan. Gue sendiri pribadi menggunakan, jujur aja, tapi untuk kata-kata atau kelompok tertentu. Misalnya teman-teman komedian, itu udah biasa ya. Apalagi sosok yang namanya si Jarwo itu, kalau ngomong teman-teman yang kesel sama komen gitu, dia akan bilang masih apa, no masih anjing gitu loh. Tapi itu kan lagi-lagi itu ukuran keakraban ya teman-teman ya, bukan ukuran kebencian. Jadi menurut gue sih sah-sah aja digunakan. Cuma tidak di semua kalangan. Contoh, profesi gue pengajar, nggak mungkin gue gunakan kata-kata itu untuk mahasiswa gue, kolega gue, tempat gue kerja, atau misalnya gue menggunakan kata-kata itu di keluarga gue, ya nggak. Meskipun kadang-kadang suka kelepasan kalau terima telepon dari teman-teman gue. Misalnya, temen gue udah lama nggak telepon, tiba-tiba telepon, apa kabar lu Sir? Anjing kemana aja lu? Nah itu kelepasan tuh, meskipun harus nggak boleh. Biasanya kalau gue dilakukan itu ukuran kita bikin salah apa enggak kan cukup lihat dengan raut wajah istri ya. Begitu istri gue langsung nah ada yang salah tuh dua omongan kayaknya. Ya udah, oh iya iya maaf 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 gitu loh. Karena bukan apa-apa, ada anak gue. Meskipun anak gue udah cukup dewasa ya, udah 17 tahun, tapi kan 17 tahunnya berkebutuhan khusus, jadi tidak seperti yang lainnya lah gitu. Tapi gue bangga dengan itu karena gue berarti diberi apa ya, diberi privilege sama Allah untuk punya anak yang tidak seperti pada umumnya. Buat gue nggak masalah ya. Nah balik lagi ke masalah yang tadi gue omongin, kata-kata anjing itu memang refleks keluar dari mulut gue tanpa gue tahan-tahan. Itu adalah ekspresi paling jujur yang gue sampaikan kepada teman gue. Mungkin nggak semua orang bisa menerima hal itu, ya iyalah. Ya siapa sih bisa menerima hal seperti itu. Tapi buat gue itulah kelebihannya ketika lo bisa melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang menjadi ekspresi kejujuran lo sendiri, gitu. Kalau yang nanya ke gue, boleh nggak sih? Apakah kita harus menggunakan kata-kata anjing untuk ekspresi kejujuran? Enggak. Tapi kan itu balik lagi ke masing-masing orang. Gue terbiasa menggunakan kata-kata itu. Kalau yang lain enggak, ya urusan dia lah. Kita kan nggak bisa maksain mereka harus kayak kita atau kita kayak mereka. Mungkin ada orang yang apa namanya sangat Islami dengan menyebut kata-kata yang baik. Iya, gue selama gue masih dalam koridor kesadaran tinggi, gue akan menggunakan kata-kata itu. Tapi ketika terlepas, gue lepas kontrol dari pikiran gue, kadang-kadang terucap kata-kata yang harusnya gue nggak ucapkan. Dan pasti akan gue akhiri dengan kata-kata maaf gitu. Nah, kata-kata anjing ini memang sudah sangat umum digunakan biasanya karena gue ada di lingkungan kerja kreatif ya. Kata-kata itu adalah kata-kata paling umum yang digunakan. Kalau di lingkungan kampus nggak mungkin gue gunakan kata-kata itulah. Tapi karena sebagian besar teman-teman gue adalah pekerja kreatif, kata-kata itu nggak terucap dari mulut mereka. Seolah-olah itu menjadi ukuran keakraban kita sama seseorang ketika kita dengan bebas menggunakan kata-kata itu untuk dirinya ataupun untuk kita sendiri, ya. Nah, teman-teman sekalian, beberapa pihak mungkin menganggap ini tidak patut, khususnya kan kita karena orang Asia, harusnya kita menjunjung tinggi adat istiadat, kesopanan segala macam. Ya, jujur saja. Tapi kan sekarang ukuran keakraban dan kesopanan itu sepertinya adalah dua hal yang berbeda ketika kita menemukan kondisi teman kita udah sangat level akrabnya lebih dari di atas rata-rata. Ya, itu seperti seolah dimaafkan untuk menggunakan kata-kata anjing. Ya, apakah disarankan? Gue sih enggak, tapi itu kembali lagi ke orang-orang. Lu nyaman nggak dengan menggunakan kata-kata itu? Kalau nggak nyaman, ya jangan digunakan. Kan misalnya, apa kabar lo, Gus, kayak imut banget gitu loh. Nggak mungkin gue pakai kata-kata buat teman-teman gue. Teman-teman lu kan bilang, ya King Kong ngomongnya Gus, nggak match gitu loh. Sama ketika misalnya nih, orang yang slim pakai baju pink mungkin kelihatannya bagus, tapi kalau gue ya bukan yang lain ya, gue dengan wajah seperti ini, dengan badan seperti ini, pakai baju pink kayak anak babi. Jadi itu buat gue sama sekali nggak nyaman buat dilihat. Gue pun nggak nyaman pakai itu. Gue pakai pink, udah gede jalan di mall pakai pink, ya Allah Rabbi Tuhanku.
sama sekali nggak terniat di benakku untuk menggunakan baju pink di dalam mall. Itulah ulasan singkat gua tentang menggunakan kata-kata anjing.